Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Rizky. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib atau kota Madinah. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Nah, zaman dahulu itu pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad ke Yasrib berawal dari persekusi dan tekanan yang dialami oleh Nabi dan para pengikutnya di kota Makkah. Nah, pada saat itu umat muslim menghadapi penganiayaan yang semakin meningkat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Alhasil pada tanggal 27 Rabiul Awal, Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya termasuk sahabat Abu Bakar meninggalkan Makkah secara siri atau secara rahasia. Nah, mereka menyusuri jalan yang berbahaya dan menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai ke kota Madinah atau kota Yasrib. Rencana mereka untuk berhijrah ke Yasrib menjadi rahasia karena Makkah dijaga ketat oleh musuh-musuh Islam. Lalu bagaimana? Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya itu tiba di Yasrib, kota itu kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwaroh yang sampai sekarang kita kenalnya dan kita kunjungi ketika kita melaksanakan atau melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, yang berarti arti dari Madinah Al-Munawwaroh ini adalah kota yang bercahaya atau kota cahaya. Nah, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menandai awal dari era baru sejarah Islam. Di sana Nabi Muhammad membangun masjid pertama di Madinah yang disebut Masjid Quba sebagai tempat ibadah dan pusat aktivitas umat muslim. Lalu, hijrah Nabi Muhammad ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Nah, di Madinah Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang kuat dan menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya saling bertentangan, yakni suku Aus dan Khazraj. Selama 120 tahun mereka itu saling bertentangan dan perang antar saudara karena itu adalah ulah dari kaum Yahudi yang mengadu domba suku Aus dan Khazraj. Nah, dia menetapkan perjanjian damai antara muslim dan non-muslim yang dikenal dengan Piagam Madinah. Lalu, hijrah ini tuh juga menjadi titik balik dalam penyebaran agama atau ajaran Islam dalam waktu yang sangat relatif singkat. Secara keseluruhan, hijrah Nabi Muhammad ini memiliki arti penting dalam sejarah Islam. Nah, peristiwa ini tuh bukan hanya perpindahan fisik, tapi juga melambangkan keteguhan iman, kesabaran, keberanian dalam menghadapi tantangan. Hijrah ini membawa perubahan sosial juga, bahkan sampai politik dan agama yang sangat signifikan, serta menjadi tonggak dalam pembentukan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat di Yasrib atau di kota Madinah Al-Munawwaroh. Nah, adanya hijrah Nabi ke Yasrib ini juga menimbulkan kaum kafir Quraisy yang sangat amat benci kepada ajaran Islam akan membunuh Nabi. Nah, kisah hampir dibunuhnya Nabi ini oleh kaum Quraisy merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi melakukan hijrah ke Yasrib. Nah, kaum kafir Quraisy itu merupakan suku penguasa di Makkah pada saat itu. Mereka merasa terancam oleh ajaran Islam yang semakin berkembang dan pengikutnya Nabi itu semakin bertambah setiap tahunnya. Maka mereka merasa bahwa keberadaan Nabi Muhammad dan ajarannya mengancam posisi dan kekuasaan mereka. Kemudian, dalam upaya untuk menghilangkan ancaman tersebut, kaum Quraisy itu bersama-sama merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Hal itu dilakukan musyawarah besar oleh para petinggi-petinggi di Makkah, para petinggi-petinggi kaum Quraisy di tempatnya yakni Darun Nadwah. Mereka menunjuk beberapa pemuda dari setiap suku untuk secara bersama-sama menyerang Nabi Muhammad. Nah, namun Allah selalu melindungi Nabi Muhammad dimanapun Nabi Muhammad itu berada. Nah, dalam satu versi kisah, Allah memberi Nabi Muhammad itu izin untuk meninggalkan Makkah dan menuju Madinah. Sedangkan dalam versi lain, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dan menarik selirik muka dan sehelai kain untuk mengelabui pengejar-pengejar dari kaum kafir Quraisy itu. Nah, kaum Quraisy kemudian mengetahui jika Nabi Muhammad itu telah melarikan diri, mereka menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang akan
atau yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Hal itu membuat satu tokoh yang bernama Suraqah itu ingin mencari Nabi Muhammad karena akan digantikan atau diberikan imbalan 100 unta. Suraqah ini adalah sosok yang sangat-sangat perkasa, pandai berkuda, pandai memanah. Nah, peristiwa hampir dibunuhnya Nabi Muhammad ini oleh kaum kafir Quraisy menjadi bukti betapa gigih dan kuatnya Nabi dalam dakwah atau dalam menyebarkan ajaran Islam, serta memperkuat persatuan dan kekuatan umat muslim di sana. Oke anak-anak, mungkin sekian ya cerita mengenai hijrah Rasul menuju ke Madinah yang mana penuh dengan banyak sekali sebenarnya rintangan, dan juga ada juga peristiwa Rasulullah itu bersembunyi selama 3 hari, selama hari Jumat, Sabtu, Minggu di Gua Thur, kemudian makannya diberi oleh anak Abu Bakar yakni Asma bin Abu Bakar dan lain sebagainya. Mungkin untuk part video kali ini kita akan membahas sedikit tentang ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.